Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman generasi gemilang dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, kami siswa-siswi SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, khususnya level 4, dan saya Ustadzah Desi selaku guru kelas 4 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Sebagai wujud rasa cinta tanah air dan hasil pembelajaran SBDP tentang alat musik ritmis, seluruh siswa level 4 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto akan menampilkan kreasinya dalam bentuk pentas seni perpaduan musik dari alat musik ritmis dan lagu-lagu daerah yang akan tampil dalam acara yang sangat istimewa, yaitu Generasi Gemilang RRI Purwokerto. Nah, hari ini kita akan menampilkan apa saja ya? Sabar dulu ya. Sebelum kita sajikan penampilan dari teman-teman, mari kita buka dulu acara Generasi Gemilang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Generasi Gemilang, sebagai tampilan pembuka, mari kita saksikan dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16 oleh Ananda, Adiba, Naufal, dan Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid Isnan Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu
anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtarawu adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran ini dapat memberikan keberkahan dalam kegiatan acara Generasi Gemilang pada pagi hari ini. Dan semoga dapat memotivasi anak-anak semua agar bisa menjadi hafidh-hafidhoh yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tampilan yang berikutnya juga tidak kalah hebatnya. Teman kita yang satu ini jago banget bahasa Inggrisnya. Ya, kali ini teman kita akan berceritanya menggunakan bahasa Inggris. Padahal ya, kalau kita diminta untuk bercerita dengan bahasa Indonesia saja rasanya susah sekali. Dan kali ini teman kita akan bercerita menggunakan bahasa Inggris. Luar biasa. Nah, mari kita tampilkan penampilan dari Mirzana Syarifah Namuka dengan storytelling yang berjudul Ande Ande Lumut. To everyone present, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mirzana Syarifah Namuka from Al-Irsyad Al-Islamiyah 2 Purwokerto. Today, I will tell you about an Indonesian local folklore. The title is Ande Ande Lumut, which is a folklore from East Java. A long time ago, there were two large kingdoms in the East Java region, named the Kingdom of Jenggala and the Kingdom of Kediri. To unite the two kingdoms and avoid wars, they established a marriage bond between Panji Asmarabangun, the son of King Jenggala, and Dewi Sekartaji, the daughter of King Kediri. One day, the Jenggala kingdom was attacked by an enemy. During the battle, Dewi Sekartaji fled from the palace. She disguised herself as a village girl and lived with a widow that has 3 daughters, named Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru. Dewi Sekartaji was adopted as a child of his family and given the name as Klenting Kuning. But Klenting Kuning was not treated well. Every day she was told to do housework. Her 3 adopted sisters were very lazy, and they usually just told her to do their chores. Finally, the Jenggala kingdom was saved. Panji Asmarabangun succeeded in defeating his enemy, but he was sad because Dewi Sekartaji had left the palace. Then he told the guards to find the whereabouts of Dewi Sekartaji. After a while, a bodyguard informed him that he met a girl who looked like Dewi Sekartaji in the village. Panji Asmarabangun went to Tatapan village near the village where Klenting Kuning lived. He lived in Bokranda's house, became Bokranda's adopted child, and disguised himself as Ande Ande Lumut, who was looking for a wife. News about Ande Ande Lumut looking for a wife spread around town. And Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru dressed as beautifully as they could to propose to Ande Ande Lumut. Klenting Biru commanded Klenting Kuning to go to the river and wash all their dirty clothes. Klenting Kuning went to the river right away, when suddenly a crane came and gave her a whip. He said,
go and propose to Anda Lumut, so you can meet Panja Semarabangun. Meanwhile, her mother and 3 adoptive sisters arrived first at the riverside. They were confused. None of the boats were visible, and no bridges. So how could they cross the river? Suddenly, a giant crab named Yuyu Kangkang appeared. He offered to help her cross the river, with the condition that they must kiss him. They agreed to that condition, and one by one, they climbed onto Yuyu Kangkang's back. Klenting Kuning arrived at the river moments later. She also met Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang offered her the same offer, with the same condition too, that she must kiss him. Klenting Kuning rejected the proposal and struck the river. Immediately, the water in the river receded. Yuyu Kangkang was scared and decided to help Klenting Kuning cross the river. Her mother and 3 adopted sisters arrived first at the river at Mbok Randa's house, and one by one they showed their beauty to Anda Lumut. However, none of them were chosen because Anda Lumut chose Klenting Kuning as his wife, because he knew that Klenting Kuning was Dewi Sekartaji and she was the only woman that hadn't kissed Yuyu Kangkang. Finally, they were reunited. They invited Mbok Randa to the palace as a thank you. In the end, they lived happily ever after. The moral message of this story is that someone who demonstrates kindness will experience pleasure and prosperity in the future. This is the end of the story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Hebat kan? Beri tepuk tangan dong untuk Mirzana Syarifah Namuka. Selanjutnya akan ada penampilan kreasi, perpaduan musik, alat musik ritmis dan lagu daerah dari seluruh siswa level 4 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto yang akan ditampilkan secara medley. Yang pertama dari kelas 4A Putra dengan lagu Yamko Rambe Yamko, kemudian kelas 4A Anak Putri Cublak Cublak Sueng, berikutnya dari kelas 4B Putra dengan judul Gundul Gundul Pacul, kemudian dari 4B Putri dengan lagu Rasa Sayange, berikutnya yaitu dari kelas 4C Putri dengan lagu Kicir Kicir, kemudian dari kelas 4C Putra dengan lagu Anak Kambing Saya, kemudian 4D Putra dengan lagu Si Patokaan, kemudian dari kelas 4D Putri dengan lagu Suwe Ora Jamu, kemudian yang terakhir yaitu dari kelas 4E Putra dengan lagu Apuse, dan yang terakhir kelas 4E Putri dengan lagu Ampar Ampar Pisang. Cublak cublak suang, suang neting gelenter, mambu ketunduk gudel, pakem kole lale sopong guyul dele aksesit, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cublak cublak suang, suang neting gelenter, mambu ketunduk gudel, pakem kole lale sopong guyul dele
Rasa sayang sayange, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayange, rasa sayang sayange, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayange, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Rasa sayange,
Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu kodong waru. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe guyu. Suwe ora jamu, jamu kodong jambu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan jal ketemu. Suwe ora jamu, jamu kodong pari. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nang RRI. Aku sing kokon daon jarane sore-sore sukses berdiri bagi pase arah kabeh aswara kuat arah kabeh aswara kuat. Aku sing kokon daon jarane sore-sore sukses berdiri bagi pase arah kabeh aswara kuat arah kabeh aswara kuat. Tua dapat ampat-ampat pisang, pisangmu belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan. Nang mana batis tutup, dikiti bidawa. Nang mana batis tutup, dikiti bidawa. Ampat-ampat pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan. Nang mana batis tutup, dikiti bidawa. Nang mana batis tutup, dikiti bidawa. Wah, sungguh luar biasa dan hebat ya teman-teman. Lagu-lagu daerah tadi adalah lagu-lagu yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan ya. Jadi kita dari orang Jawa jangan taunya hanya lagu-lagu dari Jawa saja, tapi harus tahu bahwa Indonesia itu kaya akan lagu-lagu daerahnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dongeng dari Nak Ziva. Ya. Dongeng ini dilatar belakangi oleh seringnya bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yuk kita simak bersama-sama dongeng dengan judul Sungai yang Dirindukan oleh Nazifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Nah teman-teman, hari ini aku ingin menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Sungai yang Dirindukan.
Sebelum aku memulai ceritanya, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Namaku Nazifa Khaira Sakhi, siswa kelas 4 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Hobiku membaca dan menyanyi. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Kalau sudah, duduk yang rapi. Pasang telinganya. Lihat ke depan. Aku akan memulai ceritanya. Sungai yang dirindukan. Pada suatu hari, ada anak yang bernama Ranu. Ranu diminta ibunya untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Ranu langsung bergegas mengambil sepeda dan mengambil sampah diikatkan pada bagian belakang sepeda. Begitu keluar dari rumah, ternyata cuacanya sangat panas. Baru sebentar Ranu mengayuh sepedanya, ia sudah merasakan kepanasan dan kelelahan. Seketika Ranu teringat bahwa di belakang perumahannya terdapat pemukiman penduduk yang dekat dengan sungai. Apa aku buang sampah ini ke sungai saja ya? Biasanya para penduduk di sini juga membuang sampahnya ke sungai. Jadi aku tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat pembuangan sampah. Ranu langsung bergegas mengayuh sepedanya menuju ke sungai yang berada di belakang perumahannya. Ketika hendak membuang sampahnya ke sungai, tiba-tiba ada yang teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Ranu langsung mencari dari mana asal suara minta tolong tersebut. Ternyata ada si kodok yang sedang minta tolong. Hei kodok, mengapa kau minta tolong? Ada apa kodok? Webek, webek. Hei anak muda, badanku terlilit sampah plastik yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisakah kau menolongku? Baiklah kodok. Hei kodok, apakah kamu sering mengalami hal seperti ini? Jika iya, sungguh kasihan kamu. Webek, webek. Betul anak muda, aku sangat menderita. Badanku sering terlilit sampah plastik yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa jadinya jika kau tidak datang hari ini? Mungkin aku dan teman-temanku sudah mati semua. Mendengar perkataan sang kodok, Ranu mengurungkan niatnya untuk membuang sampah pada area tersebut. Lalu, Ranu langsung mengayuh sepedanya menuju ke area sungai yang lain. Ketika hendak membuang sampahnya ke sungai, tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong lagi. Tolong, tolong, tolong aku. Teman-teman, kira-kira siapa ya yang minta tolong? Ternyata ada si ikan. Hoi kawanku, aku ada di dalam sini. Aku ikan. Lihatlah kawan, di saluran air ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Aku sangat susah bernafas dan banyak teman-temanku yang mati kawan. Jadi bisakah kau menolongku membuang sampah-sampah ini ke tempat yang lain? Baiklah ikan. Kemudian, Ranu mengambil sampah-sampah yang berada di dalam air dan memasukkannya ke kantong sampah yang ia bawa. Lalu, lagi-lagi ia mengurungkan niatnya untuk membuang sampah di sungai pada area tersebut. Lalu, Ranu mengayuh sepedanya menuju pinggiran sungai dan berharap tidak akan mengganggu siapa-siapa lagi. Ketika hendak membuang sampahnya, ada yang memanggilnya. Hai kawanku, bisakah kau menolongku? Siapa lagi ya? Siapa? Ternyata ada seorang anak muda yang sedang memunguti sampah di seberang sungai. Lalu anak itu berkata kepada Ranu, hei kawanku, lihatlah di sekelilingmu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Bisa 2 tahun yang lalu, sungai ini masih bersih dan jernih. Kami masih bisa memancing dan mandi dengannya. Tapi sekarang sungai ini sudah bau dan kotor.
Jadi, bisakah kau menolong kami? Menolong apa, kawan? Tolong jernihkan dan bersihkan sungai ini. Bagaimana caranya? Bagaimana? Kita kan masih kecil, mana mungkin bisa membersihkan dan menjernihkan sungai yang luas dan besar ini. Aku tahu caranya. Caranya adalah sadarkan diri kita untuk tidak membuang sampah di sungai. Mendengar perkataan anak muda tersebut, lalu Ranu langsung mengayuh sepedanya menuju ke tempat pembuangan sampah. Dan sejak saat itu, ia berjanji tidak akan membuang sampah di sungai. Nah, teman-teman, jadi kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena membuang sampah di sungai dapat membahayakan kodok, ikan, dan hewan lainnya. Bahkan dapat merugikan manusia karena membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Nah, teman-teman, sekian sedikit dongeng dari saya. Sekali lagi ya, ingat, jangan membuang sampah di sungai karena membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, ayo kita menjaga bumi ini. Semua berkumpul di sini, kita lawan perusak bumi. Ichibo saya ini penggemar nombor 1 band kota. Hai, tunggu apa lagi? Nyanyilah cepat. Kawan, lihatlah di sana gunung tinggi yang indah menjulang. Kawan, lihatlah di sini kupu-kupu pun ikut menari. Bersama kita jaga bumi ini. Bersama kita melindungi bumi. Kawan, aku sudah datang. Ayo kita menjaga bumi ini. Semua berkumpul di sini. Kita lawan perusak bumi. Bubur Poster 3 Undang Halilintar di bulan sampah. Golong tanah membola api. Buat sesuatu, bro. Kawan, lihatlah di sana gunung tinggi yang indah menjulang. Kawan, lihatlah di sini kupu-kupu pun ikut menari. Bersama kita jaga bumi ini. Bersama kita melindungi bumi. Bersama kita jaga bumi ini. Bersama kita melawan perusak bumi. Bersama-sama menjaga bumi. Bersama-sama menjaga bumi. Demikian beberapa karya yang dapat kami tampilkan, semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri dengan sebuah pantun. Anak hebat, rajin sholat malam, gemar bersedekah, soleh dan patuh. Saya tutup cerita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara Generasi Gemilang hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustadzah Desi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SD Al Irsyad Al Islamiyah 02 Purwokerto. Great School for Great Student.